berhantu dan berkarakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Alimuddin, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, ditemani dengan rekan sejawat saya, yaitu Bapak Ahmad Bilul Wadid SPDMM. Selamat pagi Pak Bilul. Pagi Pak Ali, sehat alhamdulillah. Sehat Pak Ali. Syukurlah kalau sehat. Pak Bilul, Ya. mohon izin saya hendak mendampingi Bapak dalam rangka supervisi kelas dengan metode coaching, ya kan. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui Bapak, tetapi saya ingin memotret Bapak ketika mengajar di dalam kelas. Tentunya tujuannya adalah untuk pendampingan individu Bapak sendiri sebagai guru, sebagai pemimpin di dalam pembelajaran di dalam kelas tentunya ya Bapak ya. Nah, Pak Bilul, rencananya Bapak mau ngajar di kelas berapa? Untuk saat ini sesuai dengan jadwal mengajar Pak Ali, Ya. yang paling memungkinkan adalah di kelas 10 teknik otomotif Teknik otomotif industri. Teknik industri. Ya, ya. Betul. Posisinya di mata pelajaran Dasar-dasar otomotif. dasar-dasar. Oh iya, seperti ketahui ya, rekan-rekan semuanya di pada kesempatan kali ini Pak Bilul itu rekan sejawat saya, sama-sama jurusan otomotif, gitu kan, sama-sama. Tentunya beliau lebih memahami daripada saya pastinya. Pak Bilul, Ya. kira-kira dari dasar-dasar otomotif yang hendak diajarkan tujuan pembelajaran apa? Yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang cara pengukuran suatu benda. Yang dalam hal ini alat ukurnya adalah jangka sorong atau sigma. Jangka sorong atau sigma. Betul. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah peserta didik untuk memahami prosedur pengukuran yang benar. Oh iya, iya. Terutama dalam menggunakan jangka sorong tentunya. Baik. Ya, itu diantaranya. Itu tujuan pembelajarannya ya. Siap, betul. Terus kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu kira-kira apa tuh Pak? Dalam hal ini saya ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan pembelajaran instruksi yang adaptif Pak, atau pembelajaran yang interaktif. Iya. Saya ingin selama proses kegiatan belajar mengajar, keterlibatan siswa itu ya berpusat pada murid. Oh iya betul. Jadi supaya terlibat aktif semua. Siap. Ketika umpamanya Bapak menghendaki area apa yang hendak dicapai sama Bapak, tentunya kan harus memakai strategi. Kira-kira strategi pembelajaran yang seperti apa yang kira-kira Pak Bilul hendak dilakukan supaya keinginan Pak Bilul tadi pencapaian yang diinginkan itu secara maksimal. Ya. Langkah yang pertama strateginya adalah dari hasil asesmen diagnostik kelas yang sudah saya lakukan saat awal KBM sebelum berlangsung, saya akan menggunakan strategi ya tentunya pembelajaran interaktif, kemudian dengan pola membuat kelompok berdasarkan dari hasil asesmen yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, melayani semua kebutuhan siswa dengan gaya belajar masing-masing tentunya. Ya, apakah itu kategori yang auditory, kemudian kinestetik, atau bahkan apa saja yang termasuk kekuatan dan kelemahan yang ada di potensi kelas itu dari hasil pembelajaran pertama itu yang akan saya coba kembangkan di sana. Strateginya itu berawal dari siswa. Berarti nanti ketika kita proses observasi, berarti saya bisa lebih menyoroti terkait dengan Ya, itu ya. boleh, silakan. Apa yang hendak ada tadi, apa yang diinginkan kita tercapai tadi yang hendak dicapai, strateginya juga apa, kita nanti menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, apakah umpamanya sinkron atau tidak dengan sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajaran dari awal tentunya ya. Tentunya juga tidak mengesampingkan tadi ya kan pembelajaran diferensiasi. Betul. Terus KSN, betul. Tadi yang seperti di awal Bapak sampaikan bahwa ada penilaian kinestetik dan sebagainya gitu ya. Iya. Oke, baik Pak Bilul, ini hanya permulaan. Kira-kira
Pak Bapak, kita harus membuat kesepakatan nih keinginan Pak Biro untuk nanti proses observasinya kapan, jam berapa supaya kita bisa ketemu waktunya gitu sinkron. Gimana Pak? Kira-kira Pak Biro ada? Tanggal 11 November ya Pak, itu bisa, itu kebetulan pas tepat jadwal. Kalau dari jamnya itu rentang waktunya adalah supaya kita bisa prepare dari awal sampai akhir, karena saya kebetulan jam 07.00 sampai 11.45 kita start di pukul 08.30 saja. 08.30. Iya, sampai menjelang istirahat pertama. Oh iya, Bisa karena hari Senin kepotong sama istri itu dulu biasanya ya. Betul, Apa namanya, ya. ada pagi, ada Pagi. apa upacara rutin ya. Betul. Oke, baik Pak Biro. Baik, ini saya sudah catat. Ya. Mohon Pak Biro dan mengingatkan. Terima kasih. Nanti kita melaksanakan proses observasinya di hari Senin tanggal 11 November tahun 2024 jam 8.30. Ya, sesuai dengan kesepakatan Pak Biro yang sepakati, berarti jam tersebut saya mohon izin nih untuk melakukan proses observasi. Tentunya saya membawa kamera. Ya kan, siap ya kan? Siap. Ya, nanti kan itu proses pertama, nanti tanggal 11 proses kedua, ada proses observasinya. Nanti setelah itu kita akan melakukan diskusi lagi atau percakapan lagi terkait dengan pasca observasi untuk menggali bagaimana umpamanya hasil dari proses observasi kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih Pak Biro. Apa iya. Ya, intinya tentang strategi pembelajaran yang saya coba buatkan, kesimpulannya sih menerapkan pembelajaran kooperatif Pak. Jadi kerjasama kelompok atau diskusi itu sehingga pembelajaran interaktif akan tercapai selain pembelajaran berdiferensiasi tadi. Itu kemudian dengan metode pembelajaran STAR. Oh iya. Ya, caranya dibagi menjadi kelompok kecil dari beberapa anggota kelas itu, sehingga sepertinya mudah untuk diberikan bimbingan. Itu Pak. Siap. Itu strategi yang ingin saya perkuat. Terima kasih Pak Alif. Mudah-mudahan sehat selalu juga untuk bisa ketemu di tanggal 11. Iya, kayaknya saya udah gak sabar nih. Menunggu observasi tersebut. Karena kan di kita terkenal nih Pak pemirsa, Pak Biro ini terkenal dengan inovatifnya yang luar biasa. Tidak mudah ditebak. Hari ini mau metode apa, besok metode apa. Nah, sekarang beliau mau apa yang hendak hendak dicapai dengan strategi yang beliau tadi sampaikan. Kita tunggu proses observasinya dan kita juga nunggu pada episode pasca observasi. Terima kasih Pak Biro. Siap, sama-sama. Sukses selalu juga buat Pak Ali. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Demikian pemirsa yang budiman, yang terkasih, percakapan saya pra observasi dengan Pak Aikal sejawat saya, Bapak Ahmad Biro Wali SPDM. Nanti kita di episode selanjutnya kita akan melakukan proses observasi. Setelah itu berlanjut kepada pasca observasi. Terima kasih. Mohon maaf bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, pemirsa di seluruh tanah air, khususnya rekan-rekan guru calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Pada periode kali ini sebagai tindak lanjut atau sebagai kelanjutan daripada pra observasi, pada kesempatan kali ini tiba saatnya untuk proses observasi tentunya bersama rekan kita Pak Biro. Selamat pagi Pak Biro. Pagi nih Pak Ali. Sehat. Alhamdulillah. Sesuai dengan kesepakatan kita, tiba saatnya kita sekarang proses observasi ya Pak. Siap Pak. Saya tidak mau mengganggu Pak Biro dalam kelas juga. Kami hanya memotret aktivitas Bapak di dalam kelas, yaitu dalam proses pembelajaran bersama. Kalau boleh tahu sekarang di kelas 10 TO industri Pak. dulu TO industri ya. Iya. Baik, mana pelajarannya? Dasar otomotif. Baik, kalau begitu saya ingin natural aja. Ya.
Ya, mohon maaf mengganggu waktunya, tapi mudah-mudahan nonton yang bisa santai lah gitu ya. Siap. Makasih banyak Pak Guru. Ya. Gimana Bang? Mari. Ayo. Oh iya, baik. Kebetulan jam pertama, Pak. Iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Bapak masuk ke ruangan ini, sepertinya energi Bapak semakin bertambah nih. Terlihat dari wajah-wajah kalian antusiasme untuk mengikuti pelajaran hari ini luar biasa, sehingga membangkitkan semangat Bapak untuk pertemuan hari ini. Silahkan satu orang sesuai dengan giliran kalian supaya menjadi pemimpin. Hari ini kita awali dengan sesuatu yang baik, prosesnya yang baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Untuk itu silahkan satu orang secara bergiliran hari ini untuk memimpin doa bersama. Silahkan. Ya. Baik, sebelum belajar, selanjutnya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, walhiqni bisolihin. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin cek sound dulu ya. Semangat dari kalian hari ini, apakah sudah berada di sini atau masih di parkiran atau bahkan di rumah? Oke, kita lihat. Santai saja. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Ada yang masih ngantuk? Ada? Gimana kabarnya semuanya hari ini? Oke, boleh berdiri sejenak supaya kita hilangkan perasaan sesuatu yang tidak terlalu maksimal untuk hari ini. Baik, untuk memberikan semangat berikutnya, silahkan berdiri semuanya. Kita akan menggerakkan otot-otot kita di pagi hari ini. Semangat pagi kita akan bangkitkan lebih semangat lagi. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Silahkan ikuti gerakan yang ada di tampilan video yang akan Bapak putar. Kita coba menggairahkan lagi model pembelajaran di kesempatan hari ini. Silakan menghadap sini semua. Ya, ya. Ikuti gerakannya, silakan. Ya, silakan ikuti. Fokus ke depan. Ya, iya, lebih semangat lagi gerakannya. Ya. Ya, gerakan sederhana. Silakan berikan senyumnya. Jadi aku silakan ikuti. Ikuti saja di tempat masing-masing. Silakan tetap. Ya, ikuti. Untuk kehadirannya ya, Bapak cek terlebih dahulu.
Jangan ragu, jangan takut. Ayo Mukti, kenapa? Untuk mengukur suatu bidang. Untuk mengukur suatu bidang. Kata Mukti, ada lagi pendapat lain? Ada? Tidak perlu takut. Apa alat ukur itu? Ya? Untuk mengukur satu benda, Pak. Untuk mengukur suatu benda. Ada lagi? Cukup ya? Nah, alat ukur itu sebuah alat bantu. Alat bantu yang sudah ditentukan standarisasi tergantung alat ukur itu yang kita gunakan. Contoh, katakanlah penggaris, ada yang bawa penggaris? Ada? Nah, hasil pengukuran akan dibandingkan dengan standar satuan dari alat ukur itu sendiri. Itu. Jadi alat ukur itu sebuah alat bantu untuk mengetahui kondisi sebenarnya dibandingkan dengan standar tertentu sesuai dengan pembandingnya. Penggaris dengan ini, contoh Bapak hari ini bawa sesuatu yang cukup besar nih. Ada yang pernah melihat benda ini? Kalau belum berarti Bapak dilihat dari gambar itu. Kenapa? Nanti Bapak ada menarik. Ini melihat hari selain ini benda sebenarnya, iya kan? Akan Bapak tunjukkan, kita akan bermain game. Silakan, ada yang berani? Kenapa muncul nilainya 37,60 dari sebuah gambar ini? Ayo. Ada? Boleh, tidak salah pun tidak ada masalah. Silakan. Berani mencoba, silakan. Kafir, Nasrullah. Silakan Nasrullah. Supaya teman-temannya bisa berbagi ilmunya. Tidak apa-apa salah pun. Yang penting berani ke depan saja sudah luar biasa. Gimana? Nasrullah, menurut kamu nih. Kenapa muncul dari hasil gambar itu 37,60? Dari mana 37-nya itu? Karena skala utama sama skala manusia sejajar. Sejajar. Muncul angka 37 dari sini dari mana tuh? Kenapa sih muncul 37 bukan angka 40 atau 50 atau 41, 42? Untuk baca skala utama dari mana? Sebelum Bapak jelaskan nih. Kan baca skala utama dulu. Kemudian langkah kedua baru skala Vernier. Skala utama itu cirinya bagaimana? Dari skala itu Kayak penggaris, Pak. kayak penggaris. Nih, perhatikan nih. Untuk menentukan cara baca skala utama muncul angka 37. Kamu lihat posisi angka 0 pada skala Verniernya. Kan ada strip 0 ya? Ya. Lihat, sepertinya lupa waktu di SMP nih. Nih, ini kan paling ujung skala Vernier atau skala Nonius yang bawah garis itu. Di angka berapa di skala utama? Ini sudah angka berapa di sini kan 40 nih. Berarti apa? 39, 38, 37. Paham? Tuh Bapak kasih clue skala utama bacanya seperti itu. Patokannya skala Nonius ini posisi angka 0-nya berada tepat di garis yang atas yang angka berapa. Sekarang pertanyaan kedua, kenapa muncul 60? Dari mana? Baca cara skala Nonius di belakang komanya. Kan sudah ada tanda clue yang tadi kamu sebutkan. Karena ininya sejajar, Pak. Simple nih, cara baca Nonius atau skala Vernier, kamu cari skala yang di bawah garis ini, cari garis yang paling sejajar atau lurus dengan skala utama. Kalau diangkat di sini di mana? Sebelah sini kan? Nah, di sini menandakan berarti kamu bacanya tetap di skala Noniusnya angka berapa? Kan kelipatannya angka 0,05 ya, yang penggaris ini nih. Nih, berarti kamu kan di sini seolah-olah nih, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sejajar tuh. Sedangkan kan 0,05 ya tadi. Berarti 0,60. 37,00 skala utama ditambah 0,60
60. Berarti hasilnya? Oke. Bisa paham? Paham bisa? Silakan berikan aplaus untuk Nasrullah, sudah berani ke depan. Ada lagi satu orang, kita praktek ke pengukuran, coba untuk menguatkan pemahaman kamu. Boleh satu orang maju ke depan. Ayo, siapa yang berani? Ada yang berani? Ya, yang berani silakan. Boleh Pak Ketua itu dulu, silakan, ada itu absen untuk keliling. Ada yang berani silakan. Seperti Nasrullah ke depan. Hari ini muncul angka 13,90. Oke, lanjut. Siapa yang poin nih bagi Bapak? Ada yang berani mencoba di depan kamu. Ya, Yitzhak, ada sebuah benda dan alat ukur. Silakan berani mencoba. Kenapa muncul angka 13,90? Bapak Karena ini belum nyampe angka 14 Pak. Oke, skala utamanya berapa nilainya? 13. 13,00. Satuannya apa? Jangan ragu. Kilometer, meter, milimeter atau senti? Milimeter. Nah, milimeter. Oke, ditemukan nih. Tandanya apa? Yang menunjukkan 13,00. Lihat. Nih, angka 0 pada skala Vernier menunjukkan skala utama di sini nih. Ini kan artinya sudah 10 strip nih. 11, 12, 13. Maka muncul 13,00. Oke. Kamu temukan 90. Nilainya dari mana? Ini Pak, karena kenapa? 9-nya sejajar dengan yang di atas garis ya? Ya. Berarti nilainya 0,90 milimeter. Maka 13,00 ditambah 0,90 kalau mau diuraikan ya, maka muncul 13,90 milimeter. Berikan aplaus untuk Aldino. Bapak tutup ini. Kalian siapa yang berani mencoba ke depan? Nilainya berapa nih? Bapak geser ya, kan hilang tuh. Bapak geser ke sebelah sini. Nilainya berapa? Angkat kakinya. Yang bisa angkat kaki atau angkat tangan? Ada yang berani? Nilainya berapa? Tuh, jelas. Nanti akan Bapak munculkan nilai sebenarnya. Satu orang, silakan. Boleh. Ayo, Daspa, silakan. Nilainya berapa? Nanti kita koreksi. Yang lain kalau tidak setuju dengan pendapat Daspa boleh. Skala utama dulu berapa nilainya? 53 mm. Sepakat 53,0 mm? Nggak apa-apa. Skala nonis ada Verniernya berapa? 95. Berarti 0,95 mm. 0,95 mm. Total nilai yang dijumlahkan antara skala utama dan nonius berapa kalau ditulis di sini? 53,95 Sebutkan. mm. Yakin? Yakin. Deal or no deal? Deal. Oke, deal. Deal berapa nilainya? 53,95 mm. 93,53. Berikan aplaus. Ada pendapat yang berbeda. Coba pendapat berbeda. Silakan. Belum tentu benar. Tadi 93,53. Silakan hasil bacanya berapa? 53,95. Oke, sudah dikunci Mas. Deal or no deal tadi. Gak apa-apa. Kamu sudah luar biasa. 53,90. 53,95 mm. Deal or no deal? Deal, Pak. Deal. Kita salaman? Salaman, Pak. Oke, siap, berikan aplaus untuk Aditya. Ada lagi yang berbeda? Bapak kasih kesempatan, ada yang berbeda? Tuh nilainya, ayo. Kan ada gambar enak, bisa digeser-geser sesuai. Irit nih kalau kamu punya ini nih. Tanpa beli bendanya, kamu bisa belajar dari sini. Bapak kasih nanti aplikasinya. Ada? Kalau bisa berarti Bapak kasih hadiah menginap 1 hari 1 malam dengan security di sekolah ini.
Oh. Oke, cukup? Oke, kita lihat. Mana yang benar di antara dua kontestan yang ada di depan? Kita lihat tadi 93,95 mm, yang satunya 93,90. 53 Pak, 53,95. Oh ya, 53,90. Yang satunya 53,95. Kita lihat. Berarti yang benar yang mana? Dava. Ya, semuanya berikan aplaus untuk dua-duanya yang sesuai dengan standar itu. Kita lihat. Silakan duduk kembali. Diklik. Ada yang berani mau mencoba, silakan digeser sesukanya. Seperti belanja sesukanya. Kamu geser satu orang, kamu jalan sendiri boleh. Betul. Ditinggal ini. Yang satu di mouse-nya kamu pindahkan ke sembarang tempat. Berarti kalau digabung, ini dua-duanya berikan aplaus. Gak apa-apa, sudah berani. Oke, cukup untuk 0,05. Silakan kembali ke persemayamannya. Oh, persemayaman. Oke, Bapak sudah memberikan sebuah kertas ya, bisa dilihat oleh masing-masing kelompok. Ada namanya lembar kerja siswa. Nah, di meja masing-masing bisa dilihat. Oke, lembar kerja peserta didik ya. Sudah semua kelompok? Sudah ada? Silakan ikuti petunjuk yang ada di sana. Kemudian beberapa komponen yang ada di masing-masing kelompok, ada sebuah alat ukur. Kamu lakukan pengecekan beberapa part tersebut atau komponen yang ada di meja. Selanjutnya nanti perwakilan kelompok akan presentasi di depan sini dari hasil lembar kerja peserta didik tadi. Nah, objeknya ditulis. Mouse tadi mana ya mouse-nya? Ya, mouse. Silakan nanti diskusi ya. Kelompok tuh. Jangan lupa nama kelompoknya. Anggotanya dicatatkan nama lengkap. Supaya orang kenal itu nama lengkap, jangan nama panggilan keseharian. Selanjutnya nama objek atau benda kerja. Contoh, katakanlah ini namanya apa? Kamu bisa lihat bearing atau apa? Klaker kalau bahasa itu ya. Bearing lah, tulis bendanya di kolom pertama. Hasil pengukuran menggunakan sigmat berapa? Terus dokumentasi dipoto. Benda saat kamu ngukur dengan sigmatnya. Oke? Silakan kerjakan mulai sekarang. Bapak berikan waktu 30 menit. Kemudian perwakilan kelompok kalau sudah selesai kasih informasi ke Bapak ya. Nanti kamu akan mewakili kelompok maju. Silakan. Silakan dicoba diukur komponen-komponen yang ada di kelompok kalian. Ya, diskusikan hasil pengukurannya. Ada kampas rem, ada pegas katup atau klep, ada bearing. Ya, tergantung dari nama komponen yang ada di kalian. Silakan. Aktif ya. Kalau yang butuh alat ukur lagi boleh ke depan. Masih ada satu ini. Sudah. Pastikan ketelitiannya, cek. Hati-hati, ada yang dapat 0,02. 0,02 berarti satu strip. Skala Noniusnya
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bertemu kembali dengan saya CGP angkatan 11. Nama saya Ali Mudin dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan terkait dengan percakapan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kami ditemani sama rekan sejawat yaitu Bapak Ahmad Birul Walid. Selamat siang Pak Birul. Selamat siang Pak Ali. Kemarin kami rekan sejawatnya adalah terkait dengan supervisi Pak Ahmad Birul Walid. Nah, namun ada yang spesial pada pasca observasi ini, yaitu kami didampingi sama PP kita yang cantik, Ibu Astri Saktiani SPD. Selamat siang Bu Astri. Ya, sama-sama Ibu. Gitu. Alhamdulillah. Baik Pak Birul, Ya. sebagai rencana kita di awal sudah disampaikan bahwa pada proses ini ada yang disebut dengan pasca observasi. Kita sudah melakukannya 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah melaksanakan juga observasi, di mana Pak Birul telah mempraktekkan, mengekspresikan bagaimana cara mengajar di dalam kelas. Dari awal saya sudah sampaikan kami tidak untuk menghakimi, tetapi ingin melihat perkembangan pengembangan diri Pak Birul sebagai guru dan sebagai pimpinan belajar di dalam kelas tentunya. Nah, pada saat kesempatan kali ini ada pasca observasi nih Pak Birul. Ya. Maksud dan tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menggali potensi dari Pak Birul untuk merefleksikan hasil dari praktek kemarin. Gimana kabarnya hari ini Pak Birul? Alhamdulillah Pak Ali, luar biasa nih. Iya. Setelah praktek tadi supervisi kemarin, saya lihat kayak begitu, gimana perasaan Pak Birul setelah melaksanakan itu semua? Yang pasti yang saya rasakan tentu sangat senang Pak, karena ini sebagai tolak ukur saya pribadi khususnya. Betul. Untuk proses pembelajaran. Sepertinya memang setiap guru pun harus ada program selain supervisi rutin itu dengan rekan sejawat. Saya lihat positif. Karena kan kita dari diri kita mungkin merasa nyaman, ternyata ada juga sesuatu yang barangkali bisa positif untuk rekan kita, ataupun bahkan ada sesuatu yang berbeda dari rekan kita, nanti saling menguatkan. Itu saya suka seperti itu. Baik. Itu positifnya ya Pak Birul. Baik, kita memasuki ke ini nih, mohon maaf Pak Birul, kita ada dari saya lihat gitu kan dari beberapa aspek pengembangan, terus aspek strategi pengembangan juga seperti apa ini. Yeah. Nah, kira-kira kemarin kan Pak Birul itu menerapkan metode pembelajaran STED ya. Nah, itu. Kira-kira menurut Pak Birul itu udah optimal atau belum untuk pas materi dasar-dasar otomotif itu? Pas kemarin itu. Yang pasti kalau kepuasan, setiap orang kan tentu tidak akan puas, akan terus berinovasi dengan model pembelajaran, metode pembelajaran, termasuk kemarin pun saya coba pembelajaran berdiferensiasi untuk menjawab potensi keunikan siswa yang beraneka ragam di kelas bersangkutan. Itu menarik Pak. Jadi tetap kita tidak merasa puas, tetapi saya pribadi khususnya harus terus pemicu keadaan di lapangan itulah yang akan menjadikan saya untuk terus berkembang dengan mempelajari berbagai penguatan strategi pembelajaran di dalam kelas, terus membuat keaktifan seluruh murid untuk bisa lebih berkontribusi saat pembelajaran. Itu sangat menarik gitu. Jadi kemarin juga, mohon maaf saya potong, kemarin juga saya sudah melihat Bapak memotret gitu kan ya, terkait dengan penguasaan materi, strateginya yang disampaikan itu saya pikir udah cukup lumayan lah, bagus lah gitu maksudnya, di luar ekspektasi saya gitu kan. Oh ternyata STED itu begini gitu kan. Jujur aja saya sendiri belum pernah menggunakan metode pembelajaran STED itu. Nah, tapi kira-kira menurut Bapak yang belum merasa puas kemarin itu, ternyata harusnya saya begini nih gitu kan. Kekurangannya kira-kira apa yang kemarin itu pas nanti? Kalau yang saya coba ini paling saya akan coba di segi pembelajaran interaktif.
yang menggunakan media-media yang membuat anak lebih menarik kembali selain simulasi beberapa alat peraga sebelumnya, alat praktek. Kemudian dari proses stimulus pertama mungkin yang sedikit saya belum bisa menjaga ritme itu adalah kestabilan menjaga motivasi siswa saat belajar dengan jumlah klasikal seperti itu. Ada kalanya kita fokus ke pendampingan siswa yang lain, ada kalanya di sisi lain beberapa siswa perlu disupport juga secara motivasi belajar. Itu yang sepertinya saya harus perlu banyak belajar, menggali berbagai informasi, sharing praktek baik dengan teman-teman untuk menjaga kestabilan motivasi belajar anak-anak saat belajar itu, Pak. Iya. Nah, dari tadi Pak Birul kan mengakui ada sedikit kelemahan gitu kan ya, atau bukan kelemahan sih, kekurangan lah lebih tepatnya lah, kekurangan kurang optimum lah. Walaupun menurut saya sih saya yakin udah oke banget ya. Kira-kira strategi apa ya yang akan dilakukan terkait dengan tadi metode pembelajarannya? Apakah memang di pertemuan berikutnya atau mau mencoba untuk diganti dengan STED lagi, atau mungkin tetap STED tetapi tadi untuk menutupi kekurangan-kekurangan tadi ada strategi apa kira-kira, Pak? Kalau seseorang menampilkan sesuatu monoton pasti mudah terbaca oleh orang lain atau termasuk siswa. Betul. Nah, saya akan menggunakan bisa kolaboratif polanya untuk berperan aktif. Sekalipun ada beberapa model pembelajaran atau metode yang sama, tetapi tetap saya harus ada mengeluarkan sesuatu yang baru. Ya kayak tadi, misalkan untuk ice breaking, saat terlihat kejenuhan, anak sudah mulai kehilangan konsentrasi, saya akan coba fokuskan lagi. Sehingga menarik lagi untuk motivasi. Jadi tidak cukup saat awal di KBM pertama saat awal. Sementara ini kan rata-rata itu lagi ice breaking. Dan tengah-tengah pun ternyata perlu sepertinya. Saat lihat kondisi kejenuhan, saya akan coba daya tarik lagi supaya fokus lagi. Itu, Pak. Betul. Saya coba kembali. Oke. Jadi ke depan Bapak akan mencoba untuk lebih kolaboratif lagi, lebih inovasi lagi ya, meningkatkan terkait dengan itu lagi. Untuk motivasi. Baik, itu saya pikir sudah cukup ya Pak terkait dengan tadi aspek-aspek kayak itu kan kategorinya pedagogik ya dengan itu. Nah, sekarang dari media pembelajaran nih Pak. Saya lihat kan Bapak tadi pakai PPT gitu, slide gitu. Menurut Bapak itu tadi melihat kondisi siswa dan sebagainya itu ada, kan ini kan menyangkut dari awal tuh Pak Birul kan tadi awal-awal kan sudah ada atau gaya belajar gitu kan, pemetaan di awal. Asesmen diagnostik sudah dilakukan potret kondisi anaknya. Kalau PPT aja itu masuknya ke kan ada tiga visual, ada visual, apa namanya, proses kinestetik, auditory. Nah itu kira-kira gimana? Apakah sudah merasa terakomodir semua atau umpamanya ada strategi lain terkait dengan? Kalau dilihat dari media pembelajaran yang saya coba di sana, kegiatan inti itu sebenarnya ingin mengakomodir tipe 3 gaya belajar tadi, Pak. Visual dengan cara misalkan menonton sebuah tayangan berupa PPT bisa, kemudian berupa video pun bisa terjadi. Kemudian ada lagi kalau yang sifatnya auditori itu hasil kelompok, misalkan kelompok tertentu mempresentasikan, mendengarkan penjelasan guru bisa terjadi. Kemudian presentasi dari antar teman untuk membahas materi itu pun akan lebih dikuatkan lagi. Kemudian metode yang ketiga yang kinestetik itu adalah saya ingin melibatkan secara langsung baik ke alat peraga, terus ada salah satu simulasi aplikasi. Kemarin karena ada keterbatasan sepertinya tidak terlalu banyak keluar untuk melayani tipe anak belajar yang kinestetik. Itu ada simulator aplikasi. Jadi selain ada alat aslinya, siswa itu bisa memperagakan alat ukur ini, kita bisa geser secara otomatis, jangka sorong, betul, menggunakan media pembelajaran, menggunakan video yang aplikatif interaktif, sehingga anak pun masuk ke dalam sistem selain alat sebenarnya ke aplikasi kayak game, ada skor, salah. Betul. Itu sepertinya akan coba saya lebih kuatkan lagi untuk bisa melayani saat pembelajaran diferensiasi tadi, kan ada proses, ada produk, ada konten. Nah itu saya akan maksimalkan di
dunia media pembelajaran di berbasis interaktif, pembelajaran interaktif tadi, media pembelajaran. Ini juga dalam catatan saya udah kasih angka nilai 5 ini Pak. Dari angka 4. Enggak kan Siap. Saya menilai umpamanya kurang baik, sangat baik. Jadi skala 1 sampai 5 itu saya mohon izin karena memang Pak Birul sudah menggunakan media pembelajaran yang biasa. Cuman kan tadi supaya tidak monoton, apakah nanti strategi selanjutnya apa nih? Nah, kan gitu. Betul. Kadang-kadang kan siswa bisa menebak, nanti Pak Birul pasti ini lagi gitu ya. Betul. Supaya tidak itu ada kejutan. Inovasi, kreativitas, saya selalu tipe kali itu. Tidak mudah dibaca supaya menarik gitu. Kalau monoton akan orang bosen. Betul. Jadi setiap Pak Birul masuk ke kelas itu ditunggu. Iya. Apalagi nih ice breakingnya nih, apalagi materi inovasinya nih. Saya suka ini. Biasa. Nah, tadi Pak Birul nih terkait dengan kan kita ada KSE ya. Iya. Sosial emosional ya, kompetensi sosial emosional. Nah, terkait dengan kompetensi sosial emosional tadi, ya kan pas posisi di sebelah mana tuh Pak? Bapak tadi menyampaikan apakah mengecek ke kabar siswanya, kabar siswa dan sebagainya. Di pertama KBM pun bisa dilakukan itu Pak yang KSE ya. Jadi saat gimana kabarnya, terus apa yang sudah kamu lakukan hari ini, rencananya apa, itu kan membuat tenang dan kenyamanan anak-anak secara perasaan. Dengan teguran 5S atau 6S ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun saya sepertinya anak sudah nyaman nih. Kalau keberadaan kita awal saja sudah tegang, berarti untuk menerima materi pun sayang sekali. Untuk daya serap pasti akan berpengaruh. Kemudian ada juga istilah kami itu mindfulness itu, yang tarik napas, luar napas, pernah diajarkan juga itu di beberapa metode. Itu pun efektif untuk mengurangi emosional seseorang. Nah, kemudian kalau untuk membangkitkan emosi semangat itu pun dengan, kalau saya suka ada jargon yel-yel kah? Ada dari sebuah ice breaking yang membuat anak video penyemangat. Ya intinya menciptakan bagaimana suasana kelas itu dibuat merasa nyaman peserta yang ada di situ, membuat aura yang positif untuk bisa motivasi belajarnya meningkat. Ya intinya semua siswa yang ada termasuk saya sendiri bahagialah. Kuncinya kalau sudah bahagia emosi akan mudah untuk dikontrol. Setuju. Gitu. Oke. Luar biasa ini Pak Birul ini, Bu Pepe sampai tidak ada celah nih untuk memberikan masukan. Begitu kan, karena beliau sangat menguasai banget di ini adalah salah satu guru terbaik di SMA Negeri 2. Untuk selanjutnya nih Pak Birul terkait dengan aspek kolaboratif nih, tadi kan saya lihat di ini Bapak kan ada pekerjaan kelompok. Kerja kelompok siswa. Nah, pekerjaan kelompok itu kan bagian daripada kolaboratif. Betul. Nah, terus cuman tadi kan siswanya agak sedikit kurang ketika presentasi akhir itu ya. Itu kadang-kadang saling tunjuk gitu awalnya. Saling tunjuk, kayaknya rekan-rekan yang audiennya itu yang lainnya itu kan kayak apatis gitu. Betul. Kayak merasa apa ini nggak berbobot. Nah, itu gimana tuh Pak menyikapinya itu dari Pak Birul menyiasatinya itu strategi kayak gitu. Betul Pak, memang tipikal anak-anak kan ada kalanya berani, ada yang sedikit berani, ada yang kurang berani. Maka kami pun biasanya akan melakukan treatment saat momen tertentu, saat kerja kelompok ataupun presentasi kelompok, kadang kita rolling Pak. Ya tidak monoton untuk berikan kesempatan itu yang presentasi katakanlah coba bergantian. Ya intinya sih supaya semuanya bisa merasakan jadi pemimpin. Termasuk berdoa, saya itu terapkan dari awal Pak. Berdoa itu tidak mesti seorang ketua kelas. Biasanya itu. Betul kan, mendominasi ketua kelas pimpin doa. Coba untuk aturan ada kesepakatan kelas yang saya buat Pak. Ada anekdot ketua kelas itu kayak pembantu. Iya. Ketua kelas atau wakil. Nah kalau di saya itu ada pertama itu saat awal KBM pertama saya coba lakukan kesepakatan kelas. Dan untuk kolaboratif saya mencoba pola-pola yang tidak mengunggulkan personal tertentu. Ya seperti tadi memimpin doa saja silakan bergantian. Tidak mesti disuruh tapi coba berani dari awal diri sendiri. Mulai dari hal yang terkecil, mulai dari
saat ini, gitu kan, yang 3M yang sering saya sampaikan ke anak-anak, ya gitu. Di antaranya mulai seperti itu Pak, untuk membentuknya. Nah, terus selanjutnya Pak Birul kan dari aspek kolaboratif, tadi nanti ke depan mungkin Pak Birul mau ada strategi lain ya? Iya, pasti. Dicatatkan untuk apa namanya ini. Nah, sekarang nih hampir akhir nih. Ya. Nah, gimana cara penilaiannya? Apalagi disangkut pautkan dengan tadi ada di awal dengan apa tuh pembelajaran diferensiasi, kan otomatis asesmennya juga sedikit berbeda. Ya coba Pak Birul, kira-kira yang tadi dilakukan kan kok saya bilang di kelompok ini kok ininya beda-beda, kok produknya beda-beda pasti sesuai kemampuan mereka. Gimana itu Pak? Penilaiannya ya. Yang pertama pola penilaian standar itu kan ada kayak asesmen formatif. Bisa dilihat dari kayak ulangan harian atau kuisis bisa terjadi, atau hasil kerja kelompok yang sudah dipraktekkan itu pun kita keliling juga observasi langsung, terus melihat hasil dari produk mereka berupa laporan, itu pun bisa dijadikan sebagai indikator untuk penilaian Pak. Saat observasi keaktifan siswa akan terlihat. Kebetulan ini kelas unggulan, jadi jumlah siswanya 24. Saya pribadi lebih mudah untuk mengontrol dari seluruh aktivitas yang terjadi. Ya observasi langsung itu menentukan penilaian juga bisa terjadi. Kalau saya biasanya polanya di absensi saya kan saya berikan tanda keaktifan hari itu untuk yang siswa-siswa yang saat bekerja kelompok ataupun mengumpulkan tugas. Saat itu langsung kita berikan penilaian. Nah, ada formatif, kemudian ada sumatif, ada juga saat selesai praktek itu kita interview. Dari hasil pekerjaannya itu menggali penguasaan materi, itu pun termasuk dari asesmen. Termasuk hasil pekerjaannya yang dituangkan dari apakah job sheet, hasil pekerjaan laporannya, ataupun dari produk yang mereka hasilkan tadi. Kan pasti kami saat menyusun perangkat pembelajaran itu sudah membuat ada penilaiannya. Jadi namanya itu indikator penilaian, misalkan untuk instrumennya. Betul, sudah ada clue-nya. Mempermudah kami. Tapi gini nih, mohon maaf ya Pak. Ya, siap. Sepenglihatan saya kan tadi itu tuh karena soalnya berbeda-beda